Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Khairia dengan NIM 2301646. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Anif Al-Qadri selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terkait video pembelajaran yang berjudul tentang administrasi keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tiap perusahaan atau organisasi, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Nah, selanjutnya manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengaraan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian selanjutnya, yaitu ada proses administrasi keuangan. Proses yang pertama adalah penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau biasa disebut dengan RPS. RPS terdiri atas rencana strategis atau frasentra dan rencana operasional atau renop. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana jangka menengah dikategorikan sebagai rencana strategis. Selanjutnya, yang kedua yaitu penyusunan RKS. RKS ini merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci. Untuk 1 tahun anggaran RKS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui oleh kepala sekolah serta disahkan dinas pendidik setempat atau penyelenggara pendidikan ataupun yayasan masa RKS ini atau yayasan. Masa RKS ini hanya berlaku untuk setiap 1 tahun ajaran yang akan datang. Terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran pengadanaan yang dicantumkan dalam RKS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama yaitu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi, sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor dalam proses administrasi, sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan juga efisien agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul
ketekoran baik pada anggaran organisasi. Maka sebagai keseluruhan maupun anggaran, bagian-bagiannya sebelum uang itu dikeluarkan ataupun diterima, maka dilakukan pengawasan yang kedua, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah, yang mana ini merupakan tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat serta guru-guru mengenai laporan kondisi keuangan sekolah tersebut. Nah, laporan pertanggungjawaban keuangan ini sangat penting agar pemerintah ataupun masyarakat mengetahui untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dan kegiatan apa yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan, sebagaimana yang direncanakan serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan juga bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas di mana yaitu tugas utama sekolah yaitu pembelajaran peserta didik. Yang ketiga adalah peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting. Dalam mencapai tujuan pendidikan, peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun juga berperan sebagai administrator pendidikan. Nah, penanggung jawab pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini, meskipun menambah beban mereka dan juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar. Administrasi keuangan ini meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Nah, tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tata tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya ada juga peran guru dalam administrasi keuangan, di mana perannya ini meliputi yang pertama membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. Nah, yang ketiga yaitu membuat pembukuan. Yang mana di pembukuan ini kita dapat penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat yaitu membuat laporan dana atau pembangun akhir tahun anggaran selanjutnya. Yang kelima yaitu laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Yang keenam yaitu dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Nah, yang ketujuh yaitu menyetorkan pajak PPN dan juga membagikan gaji atau rapel, dan yang terakhir yaitu kas, yaitu
menyimpan dan juga membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Kurang dan jangkalnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.